setan, kan kau udah lihat. Dalam keadaan tumpur pun Ayub tetap memuji Tuhan. Dia masih berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang ambil, terpujilah Tuhan. Saya yakin setan terkecoh. Engkaulah mempelai pria yang sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Amin. Karena kami tahu Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, segala sesuatu akan goncang. Langit bumi pun akan berguncang. Perkara-perkara langit dan perkara bumi. Tapi Engkau menyediakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami berada pada kerajaan itu. Sekalipun kami ada di bumi, tapi kami berada dalam kuasa kerajaan surga. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap membutuhkan firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi pertolongan dalam waktu yang tepat untuk membawa kami berkemenangan. Haleluya. Mari Tuhan, berikanlah kami hati yang lapar dan haus. Amin. Sucikan seluruh hidup kami. Amin. Agar firman-Mu beroleh tempat dalam hidup kami ini. Urapi kami dengan urapan baru. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat malam bagi kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kalau kita berada dalam ibadah, ya, terutama ibadah pendalaman Alkitab. Ya, saya berkali-kali mengatakan 3 ibadah pokok yang menjadi kebutuhan kita semua, ya, supaya kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, saya berkali-kali mengatakan dalam pelajaran tabernakel, minimum kita harus berada di ruangan suci, ya, saat dunia sedang mengalami goncangan, ya. Sebab kalau kita berada di ruangan suci minum, ya, ada dinding tabernakel yang sudah dilapis dengan emas, ya. Jadi saudara, orang yang masuk ke ruangan suci itu melihat di sekitarnya, sekelilingnya itu serba emas, ya. Dari mulai dinding tabernakel sampai alat-alat yang ada di ruangan suci, itu semua ada mengait dengan emas. Meja roti sekalipun terbuat dari kayu penaga, tapi dilapis dengan emas. Demikian juga pelita emas, kandilnya sampai pelitanya, itu semua dari emas tulen. Begitu juga mezbah dupa, saudara, itu juga dibuat dari kayu penaga dan dilapis emas. Di ruangan suci saja sudah kita nikmati kemuliaan Tuhan, ya, skina glory Tuhan menjadi, yaitu suasana yang mencekam kita. Oleh sebab itu saudara, dalam ibadah kita, ya, terutama hari-hari ini,
minimum saudara berada dalam ibadah di ruangan suci. Ya. Tapi segera kita akan masuk kepada ibadah di ruangan maha suci. Saya telah mengajarkan perbandingan ibadah, ya, di dalam ruangan suci dan di ruangan maha suci. Ya. Makanya itu merupakan suatu hal yang perlu kita dalami, saudara. Ya. Kita akan paham itu kalau kita menerima firman Tuhan dalam bentuk penggembalaan. Ya. Firman penggembalaan. Saya sudah menyampaikan dalam minggu-minggu yang lalu, baik di Batam, bahkan tadi malam dalam Bible Study kita masih bahas tentang firman penggembalaan. Roti malaikat. Ya, itu jelas sekali saudara dalam kitab Mazmur, saudara. Ya, ini yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan di zaman akhir. Ya, Mazmur pasal 78 ayat 23 dan sampai dengan ayat 25. Ya, Mazmur 78 ayat 23 sampai ayat 25. Ya. Di sana ada yang membaca? Ya, ada. Ya, silakan. Ya. Ayat 23. Ya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit. Amin. Amin. Saudara mau Tuhan buka pintu-pintu langit? Ya, kalau langit tidak terbuka kepada saudara, perkara-perkara di atas tidak terbuka, saudara hanya mendapat perkara di bumi. Kalau saudara hanya mendapat perkara di bumi, saudara pasti kena antikris. Ya, pasti, saya berani pastikan. Kalau saudara tidak memiliki perkara-perkara di atas, kalau saudara hanya memiliki perkara di bumi saja, antikris akan 100% menguasai perkara di bumi ini selama 3,5 tahun. Oleh sebab itu Tuhan ingin memerintahkan, ya, awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Apa yang mau diberikan Tuhan? Coba ayat 24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Terus. Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Iya. Kerinduan Tuhan membuka pintu-pintu langit untuk memberikan mana. Ya. Untuk dimakan. Memberikan gandum dari langit. Ya. Ini berbicara firman dalam bentuk penggembalaan. Ya. Saudara, firman penggembalaan itu mendorong kita untuk makan. Ya. Menikmati firman sebagai makanan rohani. Ya. Inti firman Tuhan dalam penginjilan adalah supaya kita terlepas dari kuasa setan, dari kuasa dosa, kuasa dunia dan kuasa hawa nafsu daging. Tapi firman penggembalaan membawa kita untuk menikmati firman sebagai makanan. Ya. Saya seringkali berkata, orang yang terlepas belum terjamin masuk Kanaan. Sebab lebih kurang ratusan ribu laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak, ketika mereka dilepaskan dari Mesir. Ternyata saudara, ya, yang lolos masuk Kanaan dari kelompok itu, dari generasi itu, hanya 2 orang. Hanya Kaleb
dan Yosua. Kalau saudara ingat ceritanya, salah satu penyebab mereka gagal masuk Kanaan karena tidak menghargai manna, roti malaikat, firman penggembalaan. Mereka muak makan manna. Mereka menginginkan makanan Mesir. Ya. Salah satu isi persungutan dari bangsa Israel kepada Musa. Mereka bosan makan manna. Padahal manna ini adalah berbicara roti malaikat. Itu ayat 25. Coba ayat 25. Ya. Ayat 25. Ya. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Iya. Jadi roti malaikat itu perbekalan. Ya. Saya menerangkan tadi malam firman penggembalaan itu kalau kita bicara dalam Keluaran 16, kegunaannya 3 poin. Yang pertama untuk memberikan setiap pribadi-pribadi makanan rohani. Itu Keluaran 16 ayat 16. Kegunaan pertama supaya setiap pribadi masing-masing mengambil, yaitu manna. Saya menerangkan semalam mengambil manna segomer itu berbicara 1/10. Ya. Jadi berarti hidup dari Tuhan. Ya. Hidup dari Tuhan. Jadi guna firman Tuhan yang bagaikan mana supaya saudara hidup dari Tuhan. Ya. Karena kalau nggak hidup dari Tuhan, 40 tahun di padang gurun pasti konyol saudara. Karena nggak sempat kerja saudara. Ya. Namanya jalan siang malam bergerak. Kecuali tiang awan, tiang api berhenti, mereka berhenti. Ya. Selanjutnya apa yang mereka kerjakan? Jalan menuju tanah Kanaan 40 tahun. Jadi nggak ada kesempatan untuk bekerja saudara. 100% perjalanan mereka itu harus bergantung hidup dari Tuhan. Kalau nggak hidup dari Tuhan ya mati kelaparan semua. Sebab tidak ada kesempatan menanam gandum, ada saudara. Ya. Tidak ada kesempatan yang lain-lain saudara. Jadi 100% hidup dari Tuhan. Ingat saudara, ketika nanti kita disingkirkan 3,5 tahun, dunia dalam kekuasaan antikris, saudara harus dipelihara oleh Tuhan 100%. Kalau dalam istilah Wahyu 13, ya, kita ya dipelihara oleh Tuhan. Kalau Wahyu 12 lebih jelas lagi saudara, ya. Kalau saudara lihat Wahyu 12, coba kita lihat Wahyu 12, ya. Jadi terjadi sesuatu, yaitu pengungsian. Ya. Coba ayat yang ke-13. Wahyu 12 ayat 13. Ayat 13. Ya. Dan ketiga naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ya. Ia memburu perempuan itu yang melahirkan anak laki-laki Ya. itu. Jadi nanti ular naga sadar, dia nggak bisa ke surga lagi. Kalau hari ini masih bisa saudaraku, setan masih bisa. Tapi kerjanya pergi ke surga bukan untuk tinggal di surga, hanya bikin laporan. Dalam ayat lain disebut, saudaraku, pekerjaan setan itu mendakwa saudara-saudara kita. Ya.
siang malam. Itu Wahyu 12 ayat yang ke-10 sebenarnya. Ya. Kalau dia telah dilemparkan ke bumi atau ke bawah, kerjanya setan itu pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi setan itu kerjanya mendakwa, menuduh. Ya. Ayub tidak punya salah pun dituduh sama setan. Apalagi kalau saudara dan saya punya dosa. Ya. Seringkali kita tidak sadar ketika kita berdosa. Kita pikir aman-aman saja. Enggak. Setan kan menjadi saksi perbuatan-perbuatan dosa kita. Lalu dia naik mendakwa. Dia ngomong sama Tuhan. Itu jemaat, itu pelayan, itu hamba Tuhan. Dia dakwa. Dia laporkan segala dosa kelemahan kita. Ayub aja nggak punya salah. Orang saleh. Setan bikin laporan sama Tuhan. Waktu Tuhan tanya, setan, iblis kamu dari mana? Dia katakan, aku sedang menjelajahi bumi. Bagaimana kau lihat hambaku Ayub? Langsung dituduhnya Ayub yang tidak-tidak. Ya Tuhan, karena kau jagai, kau pagarinya dia, maka semua usahanya sukses. Langsung dituduhnya Ayub. Dengan kata lain begini, sebenarnya Ayub itu enggak serius Tuhan. Karena diberkatinya dia. Kalau enggak diberkati juga enggak beda dengan saya, setan ini katanya. Pasti dia memberontak, pasti dia melawan. Pasti dia tidak akan mengucap syukur. Tapi karena engkau jagai, engkau pagari. Bayangkan yang baik-baik aja didakwa. Apalagi kita ini seringkali hidup di dunia ini masih banyak nyerempet-nyerempet dengan dunia. Nyerempet-nyerempet dengan keinginan-keinginan daging. Bahkan kadang kala tanpa sadar kita nyerempet dengan dosa. Dia akan kejar itu semua dan memberikan dakwaan. Ayub saudara dituduh sama iblis. Kesalehannya sepertinya tidak benar. Supaya diragukan kehidupan Ayub. Tapi saudara, Tuhan ngomong sama setan. Oke lah kalau begitu. Ya. Kau boleh jamah dia. Kau jamah hartanya. Kau jamah tubuhnya. Tapi ada satu yang tidak boleh. Nyawanya tidak boleh. Itu hak Tuhan. Sebenarnya apa? Apa tujuan Tuhan mengizinkan iblis mencobai, menguji kehidupan Ayub? Karena tuduhan iblis. Tuhan ingin melihat Ayub di mata iblis adalah kehidupan yang akan menang. Supaya tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mendakwa di kemudian hari. Kalau Ayub nanti sudah menang mengalami pencobaan-pencobaan, Tuhan akan berkata sama setan, setan, kan kau udah lihat. Dalam keadaan tumpur pun Ayub tetap memuji Tuhan. Dia masih berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang ambil, terpujilah Tuhan.
Saya yakin setan terkecoh saat Ayub memuji Tuhan dalam keadaan tumpul. Dalam keadaan kehilangan semua anak-anaknya. Ayub tidak berdosa. Kalau awal ujian pencobaan itu datang, Ayub masih tetap menunjukkan komitmennya kepada Tuhan. Hanya nanti di tengah perjalanan karena lamanya ujian pencobaan itu, Ayub sudah mulai bertanya-tanya, kok begini maunya Tuhan? Ayub belum mendapat jawaban dari Tuhan. Apa tujuan Tuhan membuat dia diizinkan mengalami pencobaan? Tapi nanti semua terjawab. Maka seringkali saya katakan kalau datang pencobaan, datang ujian, seringkali kita belum paham apa maksudnya Tuhan. Di balik penderitaan kita, di balik pergumulan kita, di balik penyakit kita, seringkali pada awalnya kita belum memahami, saudara. Tapi nanti setelah selesai ujian itu, baru kita pahami maksudnya Tuhan. Oh, ini maksudnya Tuhan. Apa maksud Tuhan kepada Ayub? Ternyata Tuhan ingin Ayub mendapat berkat 2 kali lipat. Double porsi. Tuhan ingin menempatkan Ayub sebagai orang yang berhak menerima berkat sulung istimewa, mendapat 2 kali lipat. Baik harta-hartanya yang pernah habis, diganti sama Tuhan 2 kali lipat. Anak-anaknya yang mati, diganti sama Tuhan. Alkitab sampai mencatat anak-anak perempuan Ayub betul-betul Tuhan buat suatu hal yang luar biasa. Di masa tuanya, dia mendapatkan anak perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Berkat 2 kali lipat itu dialami Ayub setelah Ayub lolos melewati ujian dan pencobaan. Baru Ayub tahu, oh ini maunya Tuhan. Seringkali kita kan sebelum dapat jawaban dari Tuhan kita nggak ngerti. Datang aja kadang pencobaan sedikit saja. Aduh Tuhan, kenapa kau biarkan saya begini? Saya sudah setia beribadah. Saya sudah saleh. Mungkin saudara berkata, saya sudah bayar perpuluhan. Sudah dukung pelayanan gereja, pembangunan gereja, dan segala macam kebutuhan hamba Tuhan saya sudah beri. Tapi kok saya kena ujian pencobaan? Mungkin pada awalnya pandangan kita seperti itu. Tapi kalau saudara nanti sudah mendapat jawaban dari Tuhan, ternyata intinya biar Anda dan saya mendapatkan 2 kali lipat. Sebelum kena ujian pencobaan, Ayub udah kaya loh. Orang terkaya di sebelah timur. Itu Alkitab catat. Jadi kalau 2 kali lipat dari pertama dia mendapatkan berkat itu, coba Anda bayangkan. Betapa hebatnya berkat Tuhan yang disiapkan Tuhan untuk Ayub. 2 kali lipat. Double porsi. Sulung istimewa. Jadi saya mau tekankan dulu kepada saudara.
Kalau kita menerima berkat firman Tuhan, kegunaan firman Tuhan penggembalaan yang pertama, supaya kita hidup dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau hidup dari Tuhan. Amin. Orang yang paling bahagia itu hidup dari Tuhan. Walaupun saudara bekerja di dunia, tapi Anda harus hidup dari Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa angkat tangan dan bersyukur. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa hidup. Kalau bukan Tuhan, maka saudara, di kitab Wahyu, di padang gurun itu, Tuhan pelihara orang-orang yang hidup dari Tuhan itu. Luar biasa. Coba kembali ya ayat 14 sekarang. Wahyu 12 ayat 14. Kepada Ayat 14. ya, Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, terus supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, ya, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 1 masa, dan 2 masa, 2 masa, dan setengah masa. jadi 3,5 tahun Tuhan pelihara mempelai perempuan. Di mana dia dipelihara? Di padang gurun. Kita tahu padang gurun adalah lambang dari kesukaran. Akhir zaman adalah masa tersukar. Sejak adanya bangsa-bangsa di dunia. Belum pernah terjadi sesukar akhir zaman. Tapi di sini kita lihat gereja Tuhan atau mempelai perempuan dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini berbicara kehidupan, hidup dari Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, hidup dari Tuhan selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan lewat roti malaikat. Firman dalam penggembalaan ini sebenarnya gunanya supaya gereja Tuhan tetap hidup dari Tuhan. Dan yang kedua, kegunaan firman Tuhan dalam penggembalaan Keluaran 16 ayat 22 dan 23. Supaya kita bisa melewati semua goncangan. Itu ayat 22 saudara. Ya. Supaya kita masuk ke tempat perhentian. Semua goncang kita berhenti. Kita tenang. Jadi kegunaan mana itu? Coba ayat 22 Keluaran 16 ayat 22. Saya mau ulangi sedikit biar jangan hanya Batam yang diberkati, supaya Tanjung Uban juga diberkati Tuhan. Amin. 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 Coba silakan ayat 22. Ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Iya, kalau biasanya 1 kali lipat ya. Tapi hari ke-6 itu 2 kali lipat. Akhir zaman itu, bicara hari ke-6 itu akhir zaman. Ya. Jadi harus ambil roti malaikat atau mana atau firman dalam pengajaran ini 2 kali lipat. Karena apa? Terus. Ya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Iya, biasanya 1 gomer, tapi kalau hari ke-6 2 gomer. Ya. Kebutuhan untuk persiapan menghadapi hari perhentian, hari kedatangan Tuhan. Terus Pak ya. Dan datanglah semua pemimpin jemaah Ya. memberitahukannya kepada Musa. Terus
Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan. Terus, Besok adalah hari perhentian penuh, ya, Sabat yang kudus bagi Tuhan. iya. Jadi kegunaan manna atau roti malaikat yang kedua untuk mempersiapkan diri menghadapi hari perhentian. Supaya tidak ikut tergoncang. Ya, makanya saya mau katakan, jemaat kalau nggak dapat firman Tuhan 2 kali lipat pasti tergoncang. Kalau saudara tidak mendapat makanan firman Tuhan 2 kali lipat dari biasa-biasanya, firman penggembalaan double porsi untuk kebutuhan kita, pasti tergoncang, nggak masuk tempat perhentian. Makanya nggak heran saudaraku, ya, di tengah-tengah akhir zaman ini banyak yang tergoncang. Kalau saudara bisa bertahan, itu hanya karena kekuatan firman dalam penggembalaan. Kalau enggak, pasti undur. Pasti kena antikris. Lumayan kalau kena antikris. Jadi anteknya antikris. Nanti saya kasih tunjuk saudaraku, siapa model-model orang yang akan jadi antikris. Siapa yang terseret kepada kekuatan antikris. Sekali lagi, karena tidak mendapatkan firman 2 kali lipat. Tidak menghargai pengajaran. Tidak menghargai firman dalam penggembalaan. Karena ibadahnya saudaraku tidak next level. Tidak mengalami peningkatan. Mungkin ibadah, tapi suasana ibadahnya di halaman. Tidak meningkat ke ruangan suci, apalagi ke ruangan maha suci. Puas hanya melihat Allah itu baik. Saya rasa semua gereja berkata Allah itu baik. Bahkan kalau dinyanyikan Allah itu baik, bikin jempol. Gak cukup lagi 2 jempol, tambah jempol kaki. Kalau hanya melihat kebaikan Tuhan, itu bagaikan saudara berada di mezbah korban bakaran. Saya mau katakan, di mezbah korban bakaran ada banyak mujizat terjadi. Kenapa? Karena di sana ada kuasa kelepasan yang dikerjakan oleh korban Kristus. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di situ, melihat mujizat kesembuhan, melihat mujizat segala berkat-berkat jasmani, ini belum cukup kuat untuk membawa saudara bertahan menghadapi goncangan yang akan datang. Apalagi goncangan ini berhubungan dengan goncangan karena antikris. Sekarang belum. Apa yang terjadi hari ini belum. Hanya orang tafsir-tafsir, ya, banyak menafsirkan ini kerjanya antikris, bikin inilah penyakit apa namanya ini, COVID-19, vaksin dikait-kaitkan dengan antikris. Belum, saya mau katakan belum. Kalau goncangan antikris mengerjakannya, kalau itu sudah tergenapi, saudaraku, kita akan diseret untuk menyembah setan. Kekuatan antikris memaksa gereja yang tertinggal untuk menyembah setan. Jadi guna firman penggembalaan yang kedua,
supaya tidak tergoncang. Masuk ke tempat perhentian. Karena kalau dunia sudah dalam kekuasaan antikris, di Wahyu 13 ayat 12. Nah ini dia saudara. Dunia akan terheran-heran melihat antikris. Coba Wahyu 13 ayat 12. Ayat 12. Iya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Iya, terus Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. iya. Siapa yang akan menyembah binatang itu? Menyebabkan seluruh bumi. Jadi waktu itu gereja Tuhan sudah masuk dalam pengangkatan. Jadi yang tertinggal di bumi ini semua akan diseret oleh antikris. Melalui nabi palsu. Ini nabi palsu masih. Ya. Akan menyeret semua kepada kekuasaan antikris. Kenapa saya bilang ini nabi palsu? Coba ayat 11 turun ayat 11. Ya. Ayat 11. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Bumi terus. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Iya. Nyamar. Sama seperti anak domba. Tapi coba lihat siapa dia. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Naga. Dia bicara seperti setan, saudara. Padahal dia tampil bagaikan seekor anak seperti anak domba. Sepertinya domba. Nah, maka hati-hati saudara. Kalau saudara tidak bisa membedakan. Ya, sepertinya dia datang seperti domba. Tapi cara ngomongnya seperti naga. Seperti setan. Maka saudara, orang Batak punya falsafah. Risi-risi hatani jolma katanya. Labok-labok hatani be. Ngerti nggak orang Batak itu? Kalau manusia ngomong, nggak enak saudara. Tapi kalau setan yang ngomong, lembut saudara, tapi setan. Sepertinya teman, sepertinya mengasihi kita. Kalau kejumpa pipi kanan, pipi kiri, cas, muka belakang. Tapi tujuannya apa? Sepertinya membantu, memberi, memperhatikan. Kalau saudara tidak memiliki roh pengenalan, saudara bisa tersesat, saudara. Kemana diseret yang seperti domba tapi berbicara seperti naga ini? Kemana? Supaya semua menyembah binatang itu. Jadi nabi palsu di depan. Nabi palsulah otak intelektualnya. Yang membawa orang kepada kekuasaan antikris. Dengan berbicara seperti naga. Tapi berpenampilan seperti domba. Kalau dari luar nampaknya domba. Nampaknya nurut manggut-manggut. Tapi dari dalam muncul suaranya suara naga. Naga ya, bukan si naga. Dari dalam keluar suara naga. Untuk menyeret orang menyembah binatang itu. Pakai apa saudaraku? Nabi palsu menyeret orang
kepada binatang itu, kepada antikris. Pakai tanda-tanda heran. Sepertinya mengagumkan. Itu kan ayat, ya. 13. Ayat berapa itu terus? 13. Ya, ya teruskan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Apa yang dilakukannya? Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Iya, terus. Di depan mata semua orang. Iya. Bayangkan dia bisa turunkan api dari ke bumi di depan semua mata semua orang, biar orang terkagum-kagum, hebat, hebat. Padahal saudaraku, ini semua sasarannya supaya orang semua menyembah binatang itu, menyembah antikris. Itu sasarannya, saudara. Ya. Sasarannya, ya, adalah supaya semua orang menyembahnya. Ayat 14. Ayat 14. Ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Makanya kalau saudara ikut Tuhan hanya cari tanda-tanda kehebatan, pasti sesat. Kan selama ini kan gereja-gereja Tuhan itu senang kali lihat mujizat. Sekarang lihat itu pelayanan-pelayanan hamba Tuhan jalanan itu. Nyembuh-nyembuhkan orang sakit di jalanan. Ya bahkan saya dengar ada juga jemaat kita sekarang niru-niru itu. Ya nggak usah saya sebut namanya. Tapi udah nggak di sini lagi. Ya, senang kalau seperti dukun, saudara. Ya, nah ini karena nggak serius ini dalam pengajaran. Coba serius dalam pengajaran, nggak akan tergoda dengan hal seperti itu. Coba kan sekarang, apa maknanya? Andai kata saudara di pasar baru ini, ya, ngundang-ngundang orang sakit. Apa maknanya? Saudara disuruh memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan mengutamakan tanda-tanda yang heran, bukan. Memberitakan Injil adalah untuk membawa orang lepas dari ikatan dosanya. Makanya diizinkan Tuhan COVID-19. Coba. Tidak ada satu pendeta pun yang bisa menghentikannya. Coba lihat. Yang selama ini hebat-hebat. Memproklamirkan mujizat-mujizat. Tapi menghadapi COVID-19, coba. Siapa yang berani? Maka Stephen Tong tantang. Kalian yang memiliki kuasa-kuasa selama ini. Kenapa nggak bikin KKR di Senayan, katanya. Undang itu semua yang kena COVID-19. Biar sembuh semua. Ada yang berani bikin? Karena memang diizinkan Tuhan. Supaya manusia tidak kagum dengan hal-hal yang heran-heran. Sengaja Tuhan izinkan. Supaya mata kita tidak hanya melihat perkara yang heran-heran menurut dunia. Ada banyak teman membangun doa untuk menghentikan COVID-19. Tuhan ketawa dari sorga. Salah satu tanda untuk membuat kita keluar dari Babel. Cara Tuhan mengeluarkan kita, salah satu penyakit sampar. Memang tidak disebut COVID. Tapi COVID-19 adalah penyakit sampar. Supaya apa? Supaya banyak orang keluar dari cara-cara yang salah selama ini. Keluarlah hai umatku, katanya.
dalam Wahyu pasal 18, saudara. Ya. Salah satu cara untuk mengeluarkan, dipaksa melihat keadaan dunia melalui penyakit sampar, melalui kelaparan. Kalau di Wahyu 18, saudaraku, ya, Wahyu 18 ayat 4 dulu, ayat 4. Saya mau kasih tunjuk sama saudara. Kenapa Tuhan izinkan COVID-19 ini? Supaya saudara cari Tuhan. Keluar dari zona aman. Keluar dari hal-hal yang selama ini mengutamakan tanda-tanda yang heran. Ayat 4 dulu. Ayat 4. Ya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, Terus. pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ya, teruskan. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Jadi untuk mengeluarkan kita dari dosa Babel, dari malapetaka-malapetaka, apa yang Tuhan izinkan? Lompat dulu ayat 8. Ya. Ayat 8. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari. Satu hari. Apa yang terjadi dalam satu hari terus? Yaitu sampar. Stop dulu. Apa? Sampar. Apakah saudara yakin bahwa COVID-19 ini sampar? Kalau disebut sampar itu penyakit menular. Pandemi, saudara. Sampai hari ini belum ada saya tahu yang bisa menghentikannya. Dunia berusaha menghentikannya lewat vaksin. Tapi sampai sekarang, orang yang divaksin pun masih bisa tertular dan meninggal. Maka saya dan saudara dihimbau oleh pemerintah untuk tetap memakai protokol kesehatan dengan baik. Untuk apa, saudara? Paling tidak, saudara bukan saja tertular, tapi saudara jangan menularkan kepada orang lain. Kalaupun imun saudara mantap, tanpa gejala, paling tidak saudara tidak menularkan kepada orang lain. Mungkin saudara nggak apa-apa. Sama yang muda-muda. Ketika mungkin mereka kena COVID-19, rasanya nggak ada gejala yang menakutkan. Tapi kalau mereka berinteraksi dengan orang tua mereka yang rawan, yang memiliki penyakit bawaan, nah itu yang jadi masalah, saudara. Maka kenapa kita dihimbau pemerintah untuk tetap menjaga diri dengan betul-betul menjaga melalui protokol kesehatan. Ya, sampai hari ini kita masih diwajibkan pakai masker. Ya. Apa tujuannya? Pemerintah bukan mengada-ada. Memang penyakit sampar. Cara Tuhan untuk menghimbau kita keluar. Supaya apa? Selama ini dunia berada dalam zona nyaman. Selama ini dunia seperti nggak ada masalah. Tapi melalui COVID-19 coba timbul masalah-masalah. Bukan hanya masalah penyakitnya. Nyerempet ke masalah ekonomi. Daya beli orang hancur. Jadi kalau saudara masih bisa makan hari ini, saya mau katakan karena Anda hidup dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena saudara hidup dari Tuhan, Tuhan jamin. Kalau enggak, saya mau katakan konyol. Sampar, yang kedua kematian. Perkabungan.
perkabungan, kematian. Jadi penyakit sambar itu ngerempet dengan kematian. Makanya lihat aja kan, kalau ambulan sudah lewat, tweet, kalau dari Baloi, siapa yang mati? Sini enak saudara, nggak banyak tweetnya saudara. Saya di tempat pembangunan tempat pemulihan kita, rumah pemulihan yang ada di Sungai Panas. Karena di atas saudara ya, bisa melihat. Jadi kalau ambulan itu begini berputar-putar lampunya, sambil serenenya bunyi-bunyi, aduh mati lagi. 10 menit lagi dulu, titit, mati lagi. Lain dia. Ya, nggak sama dengan bawa orang sakit, dengan bawa orang mati. Sama serenenya, tapi panjang-panjangnya beda-beda. Sama rupanya dengan Alkitab juga begitu. Sangkakala itu kalau panjang ditiup, tanda ngumpul untuk maju ke medan perang. Suara itu bisa membedakan saudara. Perkabungan. Sampar pasangannya Perkabungan. Apa pasangannya satu lagi? Kelaparan. Kelaparan. Makanya saudara, ya, kalau sampar udah jelas, perkabungan udah jelas. Yang belum jelas itu kelaparan. Kalau saudara nggak hidup dari Tuhan menghadapi kelaparan di depan, saya yakin. Maka selalu saya minta jemaat Tuhan kerja dengan baik. Ada berkat, siapkan tabungan saudara. Paling tidak untuk sampai hari pengangkatanmu, saudara tertolong. Sampai hari sangkakala Allah ditiup, kita diangkat sama Tuhan. Paling tidak saudara bisa melewati masa-masa sukar. Ada pembelaan Tuhan khusus untuk kita. Sekali lagi poin yang ketiga, kelaparan. Ya. Suka enggak suka saudara, ini yang terjadi. Makanya dibutuhkan firman penggembalaan, roti malaikat untuk apa? Mempersiapkan kita menghadapi antikris. Supaya apa? Kita sudah siap sebelum antikris menyesatkan seluruh manusia di muka bumi. Yang tersesatkan itu, yang nanti dalam kekuasaan antikris itu adalah yang tertinggal. Kalau Anda tidak tertinggal, Anda nggak perlu takut. Tapi bagaimana saudara bisa terangkat kalau tidak dipersiapkan lewat firman Tuhan dalam penggembalaan? Gimana? Terangkat sendiri? Nggak mungkin saudara terangkat sendiri. Wahyu 12 mengingatkan kita, diberi sayap burung nazar yang besar, penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Itu yang buat kita terbang. Tidak boleh satu sayap, harus 2 sayap untuk terbang dengan penuh dengan Roh Kudus dan firman. Itulah yang menerbangkan kita. Tidak bisa dijangkau oleh ular antikris. Sebab kalau tertinggal, Wahyu pasalnya yang ke-13. Coba perhatikan Wahyu yang ke-13, ayat 16. Ayat 16, ini dia ayat 16 ya. Dan ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, terus merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. iya. Jadi setan itu
akan menyeret melalui nabi palsu supaya semua orang, menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar. Jadi setan itu ingin menguasai seluruh kelompok manusia. Dari mulai orang dewasa sampai anak-anak. Sekarang lihat aja anak-anak saudara. Kalau mereka tidak betul-betul hidup dalam ibadah, dalam firman Tuhan. Coba lihat anak-anak sekarang. Sibuknya apa? Dunia. Apalagi dengan medsos sekarang. Segala macam bisa ditampilkan. Sebenarnya hal ini baik kalau di tangan orang yang baik. Sama dengan uang. Kalau uang di tangan orang yang baik, uang itu jadi baik. Kalau uang itu di tangan orang yang jahat, uang itu jadi jahat. Bisa digunakan untuk melampiaskan kejahatan. Tapi kalau dia di tangan anak Tuhan yang baik, bisa digunakan untuk pelayanan. Bukan uangnya yang salah, tapi orangnya. Siapa yang menggunakannya? Bukan HP kita yang salah. Bukan alat-alat elektronik kita yang salah. Tapi kalau orang yang menggunakannya, orang yang tidak benar, semua akan menyerempet kepada hal-hal yang salah. Ibu-ibu aja kalau udah main HP, udah lupa ada bayinya. Asik main Facebook, tapi sini nggak ada. Sekarang orang kalau hilang HP-nya, peningnya bukan main. Dengan alasan semua nomor ada di situ. Coba lihat sekarang. Dan salah satu saudaraku yang paling pasar terbesar sekarang di dunia soal HP, Indonesia. Kalau Anda ke Filipina, masih banyak HP orang di sana, HP jadul ya, yang center itu. Makanya saya bikin Zoom ke Filipina. Ya. Masih banyak belum bisa mengikutinya. Terutama pulsanya lebih mahal dari Facebook. Ya. Saya kira teknologi mereka lebih hebat dari kita. Ternyata waktu saya sering-sering ke sana kan, dulu kan mau 1 tahun 3 kali saya ke Filipina. Saya beli paket ya. Ya. Saya bilang tolong dikasih yang 5 giga. Nggak ada. Ya. Dan saya beli baru sebentar, baru 5 menit udah habis. Ya. Sampai saya bilang sama tim kita, gimana kita mau berhubungan dengan Indonesia kalau begini? Ya. Karena di sana orang jarang beli pulsa paket itu sampai 1 giga, 2 giga, 5 giga. Coba kita lihat itu internet 20 giga, 30. Saya ditawarkan itu. Ini Pak yang 50 giga. Untuk apa 50 saya bilang? Supaya nggak habis-habis 1 tahun Pak. Saya beli saudaraku. Saya bawa ke kebun kita. Belum sampai 1 bulan sudah habis. Udah muter-muter deh gini. Saya pergi lagi ke situ. Kenapa muter-muter? Udah habis paketnya itu Pak. Kau bilang 1 tahun.
Masa berlakunya 1 tahun, Pak? Tapi kalau pakai bapak banyak, ya muter dia. Sudah nggak ada lagi, dah. Isi lagi. Tapi kartu bapak 1 tahun. Saya bilang, aduh ya lebih bagus saya bikin wifi, ya, dari banding begini. Tapi di sana saudara, coba lihat. Sekarang, ini remaja-remaja nih ya. Kalau saudara tidak baik di tangan saudara, ada alat untuk kebaikan atau untuk hal-hal yang tidak baik. Tergantung, makanya perlu diisi kita dengan firman penggembalaan. Anak-anak kita perlu diisi. Makanya tolong didoain ya, supaya sarana ibadah kita terpenuhi semua. Saya sedang persiapkan studio. Nanti muda-mudi di sini juga bisa. Anak-anak sekolah minggu di sini boleh kan, dalam waktu dekat akan kita buka. Jadi dimonitor semua dari Batam. Ya, jadi guru-guru sekolah minggu di sini akan menjadi pembimbing. Ya, dan sekaligus menjaga protokol kesehatan. Kalau mereka di rumah paling tidak mereka bisa mengikutinya. Tapi kan perlu didukung oleh fasilitas-fasilitas dalam pelayanan kita. Ya. Semua butuh fasilitas, butuh uang yang banyak untuk mempersiapkannya. Kamera yang bagus, ya, sound yang bagus, ya, supaya ya anak-anak kan musik yang bagus, ya, supaya mereka bisa menyanyi, menari bagi Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar cerita-cerita firman Tuhan dengan konteks yang benar. Ya, ini yang perlu kita gumuli saudara. Makanya jemaat Tuhan, saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Supaya saudara juga bisa ikut mendukung. Ya. Ikut ambil bagian. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi paling tidak ketika Tuhan datang, kita sudah dapat upah di surga kelak. Jadi sekali lagi, besar kecil, kaya miskin, siapa lagi? Hamba. Apa? Merdeka atau hamba. Yang merdeka atau hamba. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini tanda. Tanda apa yang diberikan? Coba terus ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tanda itu, tanda siapa terus? Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nama binatang itu. Apa nama binatang itu? Antikris. Manusia setan. Apa tandanya? Dan atau bilangan namanya. Jadi namanya punya angka. Manusianya punya angka. Manusianya manusia daging. Rohnya roh dunia, jiwanya jiwa daging, jiwa dunia. Tubuhnya dikuasai dunia. Dan semua yang memiliki tanda itu, saudara lihat ayat selanjutnya. Ya. Ayat 18. Ya, terus. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana. Apa? Bijaksana. Mau saudara bijaksana? Apa tugas saudara kalau saudara bijaksana? Terus. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Iya, jadi bilangan binatang itu bisa dihitung. 6. Kalau 6 tambah 6 tambah 6 berarti 18 dosa yang menguasai roh, jiwa, dan tubuh.
Dan 18 dosa ini diwakilkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Jadi sebenarnya nggak susah untuk menghitung bilangan binatang itu. Delapan 18 dosa, angka 18, saudara pernah dengar cerita seorang ibu yang bungkuk 18 tahun. Tahu bungkuk? Kalau bungkuk itu gini loh. Artinya selama 18 tahun, angka 18 dia hanya melihat ke bumi saja. Jadi antikris, manusia yang selalu melihat ke bumi, perkara-perkara dunia. Tapi Tuhan sembuhkan dia. Itu sebabnya Alkitab mencatat kekhawatiran membungkukkan badan. Makanya orang yang khawatir pasti jadi antikris, saudara. Lihat dunia saja, tak pernah lihat ke atas. Si binatang itu kerjanya. Ada binatang yang suka selalu lihat ke bawah. Namanya babi. Coba lihat babi. Kan gini tuh. Saya dulu di transmigrasi itu, saya nggak takut dengan yang binatang yang lain. Saya paling takut dengan babi. Karena babi itu bisa sekali jalan itu puluhan ribu ekor. Berbaris gitu. Ini kalau udah jalan nggak bisa mundur. Kalau udah jalan dia gini, maju terus. Siapapun di depan dorong. Dan dia bisa nyeberang sungai. Itu sungai di air molek. Lewat air molek ada namanya Puala Cinako. Itu sungai itu, saudara, kira-kira lebarnya itu mungkin hampir 4 kilometer. Tapi babi ini bisa lewat di situ. Berenang dia. Dan anehnya, dia nggak mencar. Kenapa sampai disebut binatang? Dengan tanda. Ini berbicara kehidupan yang selalu melihat ke bawah. Jadi orang yang bijaksana bisa menghitung bilangan itu. Ngerti dia. Siapa yang bakalan jadi antikris. Kalau dalam 2 Tesalonika, yang bakalan jadi antikris yang pertama adalah orang-orang durhaka. Itu udah pasti jadi antikris. Yang disebut orang durhaka tidak tahu berterima kasih. Kalau saudara tidak tahu berterima kasih kepada orang tuamu, engkau disebut durhaka. Biasanya kalau disebut durhaka itu adalah orang-orang yang tidak menghargai orang tua. Itu disebut durhaka, saudara. Kalau nggak menghargai teman itu nggak disebut durhaka. Tapi kalau tidak menghargai orang tuanya, itu namanya durhaka. Orang tua kita ada 2 bagian besar. Orang tua jasmani itulah ayah dan ibu. Tugas saudara adalah menghormati orang tua jasmani. Hormatilah ayah dan ibu.
Tapi ada satu lagi yang namanya orang tua rohani. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi orang tua dalam Tuhan itu gembala, hamba Tuhan. Orang tua jasmani dihormati, orang tua rohani harus ditaati. Makanya saya selalu mengajar jemaat atau pelayan-pelayan, kalau pelayan ataupun jemaat harus banyak bertanya kalau nggak ngerti. Jangan bikin konsep sendiri. Kitab Yeremia, kesalahan fatal dari bangsa Israel, suku Yehuda, karena nggak mau bertanya lagi sama Tuhan. Nggak mau bertanya. Supaya kita bisa mentaati orang tua di dalam Tuhan, tanya. Yang nggak ngerti firman Tuhan, tanya. Jangan tafsir sendiri. Jangan ngarang sendiri. Bahkan jangan mendengar suara asing. Nah ini saudara, orang teragi itu bukan karena lamanya. Mungkin pada awalnya kita hanya buka YouTube. Akhirnya gabung. Terkontaminasi pikiran kita. Untuk mencabutnya nggak gampang, saudara. Mungkin nggak sengaja kita. Oleh sebab itu kalau ada sesuatu, periman penggembalaan lah harus jawabannya. Saya malu sebagai gembala yang banyak mengajar para pendeta, kalau jemaat yang saya gembalakan juga tidak ngerti. Bayangkan pendeta-pendeta dari berbagai negara fellowship ke Batam. Kalau firman yang kita sampaikan ini tidak jadi berkat, nggak akan datang mereka dari Australia, nggak akan datang mereka dari Filipina, dari Korea, dari Kamboja, dari mana-mana, dari negeri-negeri lain. Kalau mereka tidak diberkati. Tapi jemaat yang tergembala di sini masih saya lihat seringkali belum bertanya kalau tidak ngerti. Sehingga apa, saudaraku? Konsepnya menjadi salah. Coba tanya. Misalkan saudara nonton, oh Pak, ada saya lihat saya dengar nih begini-begini, gimana Pak? Apakah itu kebenaran firman? Kan gampang jawabannya. Ada nggak tertulis? Oh nggak ada. Kalau nggak ada tertulis, berarti ngarang-ngarang. Maka saudara kita belajar taat. Orang tua jasmani hormati supaya panjang umurmu. Engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Makanya kalau mau pendek umur, gak usah hargai orang tuamu. Saya sudah banyak melihat orang, bukan satu dua saudaraku, main-main dalam menghormati ayah dan ibu. Apalagi main-main mentaati orang tua dalam Tuhan. Hormat dan taat itu beda. Kalau hormat, artinya kita nggak boleh meremehkan. Tapi kalau taat, apa saja yang disampaikan demi kebaikan kita terima. Itu namanya taat. Tapi kalau hormat itu jangan menyakitinya. Jangan merendahkannya. Itu tandanya kita hormat. Ya, ada orang saudara, ya orang tua, waktu masih bisa banyak duitnya dihormati supaya lancar uangnya. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa lagi, yalah antar ke rumah jompo. Antar sana-sana, nggak usah dirawat. Apalagi kalau udah sakit stroke, harus dimandikan. Ini saya minta ini saudara-saudara yang punya orang tua yang sudah lansia orang tuanya, hormati. Rawat orang tuamu. Kalau tidak ada mereka dipakai Tuhan, engkau tidak ada di bumi ini. Ya.
Hargai. Ya. Korbankan yang lain. Misalkan pekerjaan, sesibuk-sibuknya saudara. Kalau saudara punya orang tua, terutama yang tinggal bersama saudara, layani. Tidak cukup hanya melayani secara rohani, secara jasmani. Siapkan kebutuhannya. Mau berapa lama dia diizinkan Tuhan hidup di bumi ini, saudara harus tahu menghargainya. Ya, sedih saudara. Ya, saya punya pengalaman. Karena saya cepat kehilangan orang tua. Papa saya lebih dulu dipanggil Tuhan. Ya. Ibu saya tidak terlalu panjang umurnya. Ya. Papa saya umur 47 tahun sudah meninggal. Ibu saya juga tidak terlalu tua saudara, sudah meninggal. Kecuali mertua saya sampai mencapai 70 tahun lebih. Saya rasanya dulu waktu saya masih mertua saya hidup, paling lambat sekali 3 bulan saya harus singgah di kampung mertua saya. Enak rasanya punya orang tua. Tapi setelah mereka tiada saudara, ya, secara jasmani kita kehilangan. Hanya karena kita tahu kemana mereka pergi. Ya, ini saudara akan menyesal di kemudian hari. Anda orang terkaya pun di Tanjung Uban, ketika tidak ada lagi orang tuamu, jangan sudah mati baru dikasih makan. Jangan sudah mati baru dibuat kuburannya pakai marmer, pakai pagar, pakai apa tuh nih. Waktu hidup, itulah kesempatan bagi saudara menghargainya, menghormatinya. Bukan setelah mati saudara. Ini kebanyakan saudara ya, udah mati baru sibuk. Dapat mimpi aja. Mimpi orang tua datang. Kenapa kau biarkan aku kedinginan di sini katanya. Oh berarti minta harus dibangunkan kuburannya. Langsung kumpul saudara-saudara, aku dapat mimpi, kita harus bangun tugu orang tua. Ya nggak salah membangun kuburan itu, sekedar supaya jangan diungkit-ungkit binatang, kerbau atau babi. Tapi jangan karena konsepnya salah. Jangan konsepnya supaya diberkati. Nggak ada lagi berkat. Hubungan orang mati dengan orang hidup nggak ada lagi. Waktu dia hidup kejar berkatnya. Kalau udah mati baru mau kejar berkatnya. Anda tidak beda dengan pemanggil arwah. Waktu hidup beri dia makan, layani mereka sepanjang Tuhan berikan saudara berkat dan kemampuan. Saya yakin kalau motivasi kita benar pasti diberkati. Ya. Saya kalau bisa bersaksi saudara, Tuhan itu tidak pernah berutang. Di masa susah dulu orang tua kami, abang saya mahasiswa, saya yang cari makan, memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu gantian, abang saya hampir selesai dari perguruan tinggi, saya baru masuk perguruan tinggi teologi. Sekalipun latar belakang hidup ini gak benar dulunya saudara, tapi berjuang untuk keluarga. Tuhan ingat. Makanya saya tidak heran hari ini Tuhan kasih keistimewaan.
Memperhatikan orang tua itu nggak rugi. Tak rugi saudara. Sekali lagi saya katakan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tapi banyak orang nggak memahami ke situ. Jadi firman penggembalaan untuk menjaga kita tidak mengalami goncangan. Supaya apa saudaraku? Tidak tergoncang. Ada satu jemaat yang Tuhan ingatkan. Namanya jemaat di Pergamus, saudara. Ya. Kalau saudara perhatikan di situ, kitab Wahyu pasal yang kedua. Coba saudara lihat apa kata firman Tuhan. Ada bagian yang sangat perlu kita perhatikan di sini. Coba ayat 12. Kepada jemaat di Pergamus. Ayat 12. Ya, Wahyu 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ya. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya, ini bicara firman penggembalaan yang tampil bagaikan pedang bermata dua. Untuk menolong jemaat di Pergamus. Apa persoalan jemaat di Pergamus? Coba terus, Pak. Aku tahu di mana engkau diam. Aku tahu di mana engkau diam. Artinya Tuhan ingatkan jemaat di Pergamus bahwa jemaat di Pergamus Tuhan tahu di mana mereka berdomisili. Terus? Yaitu di sana. Di sana. Di mana terus? Di tempat tahta iblis. Di tempat tahta iblis. Di mana iblis bertata? Jemaat di Pergamus ada di sana. Tidak gampang tinggal di tempat iblis bertata. Terus, Pak. Dan engkau berpegang kepada namaku. Iya. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Iya. Teruskan. Juga tidak pada zaman Antipas. Iya, terus. Saksiku yang setia kepadaku. Iya. Yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Iya. Jadi ada 3 poin, saudara. Walaupun mereka berada di tempat tata iblis, jemaat di Pergamus tetap berpegang kepada nama Tuhan. Yang kedua, tidak menyangkal imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, mereka menyaksikan aniaya di mana Antipas dibunuh di hadapan mereka, tapi tetap mereka bisa bertahan. Luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita bisa bertahan lihat orang dianiaya, kita nggak lari, nggak mundur, itu anugerah. Ada banyak saudara nggak usah kan dibunuh. Orang aja kadang-kadang karena mengalami penderitaan. Ada banyak orang undur dari Tuhan karena lihat sakitnya. Saya tahu banyak orang gak mau jadi hamba Tuhan karena melihat penderitaan hamba Tuhan. Sekarang ini coba lihat. Krisis sekarang. Untuk jadi hamba Tuhan krisis, saudara. Sedikit sekarang orang. Coba lihat sekolah Alkitab, sekolah teologi. Aduh. Dulu saya masih ingat setiap kita bulan Januari. Saya tidak berani bikin pendaftaran karena takut kebanyakan murid datang. Sekarang murid kita tinggal 4 orang. 2 orang full time, 2 orang lagi tinggal di luar. Kalau dulu berduyun-duyun orang mau jadi hamba Tuhan, sampai nangis lagi. Biar jadi hamba Tuhan. Saya bilang, kau gak bisa diterima. Enggak, Pak. Saya rela.
Nah, akhirnya saudara, ya hari-hari ini agak sulit sedikit. Jadi Tuhan memuji jemaat di Pergamus. 3 poin dipuji. Tapi ada yang Tuhan koreksi. Apa yang Tuhan koreksi? Terus Pak. Ayat 14. Ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Iya, jadi berarti Tuhan itu menyelidiki. Firman penggembalaan itu berfungsi untuk memonitor. Di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Jadi firman yang kita terima ini bukan saja untuk mengkoreksi kita, tidak. Ada waktunya juga memuji kita. Ada waktunya juga mengangkat kita, menghiburkan kita. Tapi jemaat di Pergamus, ada beberapa keberatan terhadap engkau. Apa keberatan Tuhan terhadap jemaat di Pergamus? Coba terus. Di antaramu ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam. Iya, mengikuti Ajaran Bileam. ajaran Bileam. Terus? Yang memberi nasihat kepada Balak untuk Ya. menyesatkan orang Israel. Terus? Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, terus. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nikolaus. Ada 2 keberatan Tuhan. Pertama, ajaran Bileam. Apa ajaran Bileam yang paling menyesatkan? Yang pertama, dia mengejar upah. Yang kedua, Bileam itu tidak peka. Saya mau katakan jemaat yang tidak peka, ini sudah terjebak kepada ajaran Bileam. Anda harus peka. Bileam gak peka. Keledainya sudah mengingatkan, dia gak peka. Bayangkan keledai bicara mengingatkan Bileam, tapi Bileam gak tahu. Saya mau katakan saudaraku, paling berbahaya ajaran Bileam. Kalau jemaat tidak peka, saudara sekarang hidup di zaman apa? Harus peka. Melihat kondisi zaman ini peka. Supaya saudara dapat membedakan. Yang kedua, Nikolaus. Pernah dengar Santa Claus? Bagi-bagi. Pengikut Nikolaus ngikut karena dapat ini. Hati-hati saudara. Jangan saudara ikut hanya karena tergantung Anda dapat uang. Itu kalau Natal kan, itu Santa Claus ya, yang ditampilkan tukang bagi-bagi itu. Gereja saudaraku jangan kerjanya bagi-bagi, bagi sembako, bagi inilah sekarang yang paling dominan bagi makanan. Takut saya orang pun gak makan yang saudara masak itu. Apalagi yang saudara kasih orang yang punya saudara. Kecuali KLP ya. Kalau imbo omping KLP ya, saya sarankan harus bawa makanan yang sudah dimasak biar mereka tinggal siap makan. Kalau mau bagi ya bagi aja beras, gula, minyak makan atau yang lain-lain. Supaya mereka bisa memasaknya. Tapi coba dikasih satu bungkus begini, lalu di pinggir jalan kita bagi-bagi. Gini, aduh. Saya setuju orang bisa membagi. Tapi belum tentu masakan saudara dinikmatin orang. Apalagi sengaja diirit biar harga makanan itu bisa dapat 8.000. Mungkin sponsor kasih 20.000.
Kan kasihan saudara. Bukan begitu konsepnya. Anda tidak beda jadi pengikut Niklaus. Jadi Tuhan keberatan kalau saudara ikut Tuhan karena dapat bagian. Seharusnya kalau saudara ikut Tuhan, saudara yang memberi. Karena lebih baik katanya, lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Banyak memberi, banyak diberkati, banyak menerima. Jadi dua keberatan Tuhan kepada jemaat di Pergamus. 3 poin sudah baik. Tapi 2 poin itu bisa merongrong kehidupan kita. Oleh sebab itu apa yang diperlukan? Firman penggembalaan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah kiranya Tuhan memberikan firman penggembalaan bagi kita. Kalaupun segera antikris akan datang menguasai dunia, kita udah siap lebih dulu untuk terangkat. Haleluya. Haleluya. Saya rindu jangan ada yang tertinggal saudara. Kiranya Tuhan berikan rohnya dan firman-Nya untuk menolong kita semua. Sudah sampai di sini ya. Waktu kita sudah agak panjang saya pakai. Tapi kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita yakin Tuhan menolong kita di setiap musim hidup kita.